Seketika itu terdengarlah suara gemuruh yang sangat menakutkan beserta angin yang sangat kencang dan sangat dingin sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi di bulan Ramadan ini saya akan membahas tentang salah satu kisah dari 25 nabi, yaitu kisah Nabi Hud alaihissalam. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kisah Nabi Hud sendiri sebenarnya banyak terdapat dalam Al-Qur'an, bahkan nama Hud ini diabadikan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Hud, surat ke-11. Dan Nabi Hud adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya, yaitu kaum Ad, untuk mengajak mereka agar kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaum Ad adalah kaum yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa kecerdasan, kekuatan, tubuh mereka tinggi, besar, dan kuat. Dan juga Allah menganugerahkan kepada mereka daerah yang subur, sungai-sungai yang mengalir dengan deras, kemudian kebun-kebun yang subur, juga hasil bumi yang sangat melimpah. Dan mereka ini juga pandai dalam tata kota dan pemerintahan, dan dapat membangun bangunan yang tinggi dan indah dari gunung, pasir di puncak-puncak bukit. Jadi itulah karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Dan dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka, akhirnya mereka menjadi kaum yang sangat disegani dan lebih maju daripada kaum yang lainnya. Akan tetapi Allah menurunkan azab kepada kaum Ad berupa angin topan yang sangat dingin yang berlangsung selama 7 hari 8 malam, yang membuat mereka mati bergelimpangan, mayat-mayat mereka bergelimpangan layaknya seperti batang pohon yang lapuk. Oke, pertama-tama kita akan bahas dulu mengenai kaum Ad. Bagaimana penjelasannya? Check it out. Setelah peristiwa banjir besar yang terjadi pada zaman Nabi Nuh, akhirnya Nabi Nuh membuat kehidupan baru dalam keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa gangguan orang-orang kafir. Dan keturunan Nabi Nuh ini menyebar luas di wilayah-wilayah, dan termasuk salah satunya adalah kaum Ad. Dan kaum Ad ini merupakan keturunan dari Nabi Nuh, yaitu dari putranya yang bernama Syam bin Nuh, dikenal dengan nama kaum Ad. Sementara itu Qatadah, Ibnu Diamah, dan Asadi mengatakan bahwa sesungguhnya Iram adalah ibu kota kerajaan kaum Ad. Jadi kaum Ad ini memiliki ibu kota yang bernama Iram. Mereka adalah suku nomaden dan tidak pernah menetap dalam suatu tempat. Mereka juga disebut dengan Zatul Imad karena perawakan mereka itu yang sangat tinggi besar. Dan di dalam Quran surat Al-Fajr disebutkan bahwa kaum Ad memiliki bangunan-bangunan yang tinggi di atas bukit-bukit pasir yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Dan suku Ad ini merupakan suku tertua di dunia dengan peradaban yang sangat maju. Allah juga melebihkan kekuatan dan kekayaan kepada kaum Ad. Mereka itu mempunyai tubuh yang tinggi besar, kuat, dan cerdas, dan mereka itu tinggal di dekat Yaman. Al-Quran juga menjelaskan bahwa kaum Ad tinggal di Al-Ahqaf atau bukit-bukit pasir. Dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa lembah Al-Aqab sekarang berada di daerah Yaman. Kaum Ad juga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daerah yang subur, sungai-sungai yang mengalir deras, kemudian kebun-kebun yang subur, dan Allah memberikan hasil bumi yang melimpah. Mereka juga pandai dalam tata kota dan pemerintahan, membangun bangunan tinggi dan indah dari gunung-gunung di puncak-puncak bukit. Mereka juga bisa membangun benteng kokoh, saluran irigasi, dan ternak. Dengan anugerah Allah yang diberikan kepada mereka, membuat kaum Ad ini disegani dan lebih maju daripada kaum yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan di mana diutusnya Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad. Hayu orang cek video nak. Pada awalnya kaum Ad ini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan mereka mulai menyembah berhala dan patung-patung dari tokoh-tokoh mereka yang sangat mereka hormati. Dan nama berhala yang mereka sembah yaitu Syamud dan Al-Hatar.
Mereka suka menyerang kaum yang lain dan mendapatkan kemenangan. Selain itu juga mereka berlaku kejam dan sewenang-wenang terhadap tawanan. Kehidupan mereka dipenuhi dengan maksiat, penindasan kepada yang lemah, dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal ini disebutkan dalam surat Fussilat ayat 15 yang artinya, adapun kaum Ad maka mereka menyembunyikan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya daripada kami, dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka. Surat Fussilat ayat 15. Kemudian karena mereka ini berlaku sewenang-wenang kemudian sombong dengan apa yang mereka miliki, maka Allah mengutuslah Nabi Hud kepada mereka agar mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Hud sendiri merupakan nabi yang berasal dari keluarga yang terpandang dari kaum Ad, akhlaknya mulia, cerdas, dan tidak terpengaruhi oleh perbuatan kaumnya yang selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian setelah sampai perintah Allah, mulailah Nabi Hud ini berdakwah untuk mengajak mereka kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan dalam surat Hud ayat 50 yang artinya, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, selama ini kamu hanyalah mengada-ngada. Nabi Hud memiliki kesabaran dan tak henti-hentinya untuk mengajak mereka kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak diazab seperti yang telah terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi mereka tetap bersikeras dan tidak mau untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menganggap Nabi Hud adalah orang yang gila. Dan mereka mengatakan, sembahan kami telah mengutukmu sehingga engkau gila karena telah menghina sembahan kami. Kami tidak percaya kepada ucapanmu, maka datangkanlah azab yang engkau ancamkan, kami tidak takut sedikit pun. Dan hal ini juga dijelaskan dalam surat Hud ayat 53 sampai 54 yang artinya, wahai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dan oleh karena itu, karena Nabi Hud telah mengajak mereka, akan tetapi mereka tidak mau untuk menyembah Allah kembali, dan bahkan mereka bersikeras, dan bahkan mereka meminta agar azab didatangkan dan tidak takut sekalipun, maka Nabi Hud mengadu kepada Allah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menurunkan musim yang kering dalam waktu yang sangat panjang sehingga ternak mereka mati karena tidak ada air, sungai-sungai mereka mengering, dan juga sumur-sumur mereka mengering. Tanaman ternak banyak yang mati, mereka dilanda kelaparan yang sangat parah, dan ini berlangsung selama beberapa tahun. Nah, Nabi Hud ketika kekeringan itu terjadi terus mengajak kaumnya agar kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Hud mengatakan ketika mereka kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dan menambah kekuatan kepada mereka. Tetapi tetap saja, walaupun mereka sudah ditimpa kekeringan dan kelaparan yang sangat melanda, tetapi mereka tetap pada kesesatannya. Bahkan mereka memohon kepada berhala-berhala yang tadi itu agar menurunkan hujan kepada mereka, dan mereka pun tetap tidak mau untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan membahas tentang azab yang diturunkan oleh kepada kaum Az akibat kesombongan mereka. Check it out, guys. Setelah beberapa lama kemudian, dan Nabi Hud terus mengajak kaumnya yaitu kaum Ad untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mendapat penolakan, maka tibalah saatnya Allah menurunkan azab yang diancamkan kepada mereka, yaitu munculnya awan hitam di langit yang sangat tebal dan luas, yang sangat hitam pekat, dan ini bisa dikatakan berbeda dari awan seperti biasanya. Ini sangat tebal dan pekat, dan mereka menganggap bahwa awan tebal yang mereka lihat ini adalah awan mendung seperti biasanya yang akan menurunkan hujan, dan mereka menganggap bahwa sesembahan mereka yang selama ini mereka mohon untuk diberikan hujan telah mengabulkan permintaan mereka. Akan tetapi dugaan mereka itu adalah salah besar. Ini merupakan azab Allah yang Allah janjikan kepada mereka karena tidak mau menuruti atau tidak mau menaati ajakan Nabi Hud alaihissalam. Seketika itu terdengarlah suara gemuruh yang sangat menakutkan beserta angin yang sangat kencang dan sangat dingin sekali.
Nah, kegembiraan mereka yang tadi menganggap bahwa akan turun hujan tiba-tiba seketika berubah menjadi kepanikan yang luar biasa. Mereka mencari perlindungan ke sana kemari, jerit tangis terdengar di mana-mana, dan mereka menjadi orang yang putus asa dan sangat menyesal tidak mengikuti perkataan Nabi Hud alaihissalam. Tetapi penyesalan ini sangat tidak berguna dan mereka terlambat untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Angin topan yang melanda mereka yang sangat dingin itu berlangsung selama 7 hari 8 malam yang menumbangkan apa saja yang dilaluinya, baik itu pohon-pohon, bangunan-bangunan, kemudian gedung-gedung, serta berhala-berhala yang mereka buat. Setelah angin itu berhenti, maka kaum Ad hancur sehancur-hancurnya. Mayat-mayat mereka bergelimpangan di mana-mana. Tubuh yang tadinya gagah, kuat, dan perkasa sekarang menjadi seperti batang pohon yang lapuk. Dan kejadian ini diabadikan dalam surat Al-Haqqah ayat 6-8 yang artinya, sedangkan kaum Ad mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari secara terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Jadi tidak ada satupun orang yang tersisa pada azab yang diberikan Allah yang terjadi di zaman Nabi Hud alaihissalam ini. Tidak ada pun orang kafir, tidak ada pun kaum Ad yang tersisa. Mereka semuanya hancur bergelimpangan seperti kayu yang lapuk. Hanya kaum Nabi Hud beserta pengikutnya yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka hijrah ke Hadramaut, membangun kehidupan baru di sana, hidup sejahtera dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Hud pun wafat di sana. Oke, jadi itu pembahasan mengenai kisah Nabi Hud alaihissalam. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil di sini, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kaum Ad ini atau kisah Nabi Hud alaihissalam ini adalah kekayaan, kepandaian, kekuatan yang dibanggakan kaum Ad akhirnya musnah. Kesombongan dan kesesatan mengundang amarah Allah. Kita harus menjadi umat yang maju dan kuat, tetapi jangan meninggalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, terima kasih bagi yang sudah menonton. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita bahwa sehebat apapun kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak mau beriman kepadanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.